Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Mana yang lebih baik? Mata lebah atau mata lalat? Mengapa lebah bisa cepat sekali menemukan bunga? Dan mengapa lalat cepat sekali menemukan kotoran? Mata lebah memang didesain khusus untuk hanya menemukan bunga. Sedangkan mata lalat memang didesain khusus untuk menemukan kotoran. Mengapa? Karena makanan lebah adalah madu, sedangkan makanan lalat adalah kotoran. Di dalam pikiran lebah hanyalah madu, madu, dan madu. Sedangkan di dalam pikiran lalat hanyalah kotoran, kotoran, dan kotoran. Akibatnya, fokus lebah adalah madu, sedangkan fokus lalat adalah kotoran. Alhasil, susah bagi lebah untuk bisa menemukan kotoran. Namun, tetapi sangat mudah dan cepat bagi lebah untuk bisa menemukan bunga dimanapun dia berada. Sebaliknya, susah bagi lalat untuk menemukan bunga. Namun, tapi sangat mudah dan cepat bagi lalat untuk bisa menemukan kotoran dimanapun dia berada. Di taman bunga sekalipun dia akan tetap menemukan kotoran. Dan apa hasil dari akhirnya? Lebah kaya akan madu yang sangat bermanfaat. Sedangkan lalat kaya akan kuman dan sumber berbagai macam penyakit. Lebah banyak dipelihara orang, sedangkan lalat selalu disemprot dan dengan obat semprot anti serangga. Sekarang mari kita merenung sejenak untuk muhasabah. Kita termasuk jenis mata lebahkah atau mata lalatkah? Sahabat, rekan-rekan, dan teman-teman sekalian, apa yang kita pikirkan akan menghasilkan apa yang kita lihat, dan apa yang kita lihat akan menghasilkan apa yang kita peroleh. Hidup kita sangat tergantung dengan pikiran dan hati kita. Kalau pikiran dan hati kita selalu negatif, maka apa saja yang kita lihat selalu menjadi negatif. Dan hasil akhirnya adalah sebuah kehidupan negatif yang penuh dengan berbagai macam permasalahan yang ada. Kalau hati dan pikiran kita positif, maka apa saja yang kita lihat akan selalu positif. Dan hasilnya adalah kehidupan positif yang penuh dengan keceriaan, yang penuh dengan kebahagiaan. Insya Allah. Sahabat, rekan-rekan, dan teman-teman sekalian, oleh karena itu peliharalah hati, pikiran, dan hati kita untuk selalu berpikiran positif, bersikap positif, bertindak positif dalam melihat sesuatu dari berbagai macam segala hal. Karena di sanalah awal dari semua sumber kebaikan ataupun keburukan. Seperti yang kita ketahui bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menasehatkan kepada kita semua tentang bahwa di dalam diri manusia ada segumpal darah atau daging, di mana kalau darah atau daging itu baik, maka baik pula semuanya. Sebaliknya, bila darah dan daging itu buruk, maka akan buruklah semuanya. Tahukah apa segumpal darah dan segumpal daging itu? Adalah pikiran hati. Itulah sebabnya kita diminta untuk bersuci dan berwudu untuk membersihkan diri.
untuk bisa mensucikan, bukan hanya sekedar tubuh kita yang dibersihkan, tetapi sesungguhnya itu adalah pikiran dan hati kita mesti bersih, mesti jernih. Kita pun diminta untuk bisa selalu bertasbih, untuk bisa mensucikan pikiran dan hati kita. Semoga kita semuanya bisa menjaga harta kita yang paling utama itu, yaitu pikiran dan hati kita sendiri. Terakhir, saya sampaikan dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah, surat 2 ayat 10, Allah berfirman, di dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah Allah penyakitnya, dan bagi mereka siksa yang pedih disebabkan mereka berdusta. Demikian yang saya bisa sampaikan. Salam luar biasa super dasar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.